Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la ilaha illallah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Oke, berdasarkan ajaran Muda, siapa pengasuh pondok pesantren Islam Nurul Huda dan kepada kepala madrasah SMA Nurul Huda dan kepada jajaran Dewan Guru dan juga staf, dan juga kepada kedua orang tua saya dan teman-teman saya yang berbahagia. Oke, hari ini saya akan mempresentasikan saya tentang pelajaran IPA atau biologi yang diampu oleh Miss Iza. Oke. Nah, biologi kali ini itu menjelaskan tentang bioteknologi. Nah, bioteknologi itu berasal dari kata bios, yaitu hidup. Nah, berasal dari kata bios, hidup. Sedangkan teknos itu penerapan dan logos itu ilmu. Jadi menurut OECD itu Organization for Economic Cooperation and Development adalah penerapan prinsip ilmiah dan kerekayasaan untuk pengolahan bahan ilmu yang menerapkan prinsip ilmiah dan kerekayasaan untuk penanganan dan pengolahan bahan mentah baik organik atau anorganik. Atau bahan organik anorganik. Nah, dan pengolahan bahan mentah baik organik atau anorganik dengan bantuan makhluk hidup seperti mikroorganisme, sel hewan, dan tumbuhan untuk meningkatkan potensi makhluk hidup serta menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan hidup manusia. Nah, ilmu yang digunakan untuk mendukung bioteknologi itu seperti mikrobiologi, biokimia, biomolekuler, genetika, enzimologi, ilmu pangan, rekayasa teknologi pangan, dan juga rekayasa biokimia. Dan ada juga alasan bioteknologi menggunakan makhluk hidup dengan alasan yaitu mudah diperoleh karena sudah tersedia, yaitu yang kedua memiliki sifat yang tetap dari generasi ke berikutnya, terus dapat dikembangbiakan, terus ada juga dapat dibuat sifatnya itu melalui teknik rekayasa genetika. Nah, perubahan sifat yang terjadi dapat diturunkan pada anaknya, dapat juga menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Nah, selanjutnya ada bioteknologi konvensional dan modern. Nah, konvensional dan modern itu penggunaan mikroorganisme itu untuk memproduksi makanan dan minuman untuk memproduksi oleh manusia. Sejak tahun 6000 SM, masyarakat Babilonia itu sudah menggunakan ragi untuk membuat bir. Nah, lalu tahun 4000 SM itu masyarakat Mesir menemukan bahwa ragi itu dapat mengembangkan adonan roti. Dan juga ada di Jepang, yaitu membuat natto atau sekes. Nah, di Tiongkok itu membuat sufu dan kecap. Sedangkan Indonesia itu telah lama mengenal ragi untuk membuat tape, tempe, angkong, dan juga cuka. Ada juga perbedaan penerapan bioteknologi dalam segala bidang kehidupan semakin meningkat sejak ditemukannya sel kultur dan juga fungsi DNA-nya, yaitu fungsi DNA-nya. Penemuan tersebut memberikan dampak yang besar bagi perkembangan bioteknologi dan juga akan lebih mutakhir. Ada juga perbedaan
bioteknologi konvensional dan juga bioteknologi modern. Yaitu yang pertama itu permulaan. Nah, sejak awal peradaban itu manusia itu apabila bioteknologi konvensional. Sedangkan bioteknologi modern itu nah, sedangkan bioteknologi modern itu berkembang sejak ditemukannya struktur dan juga fungsi DNA-nya. Dan cara pemanfaatan bagi bioteknologi konvensional itu menggunakan langsung hasil yang diproduksi oleh mikroorganisme dan berupa senyawa kimia atau bahan pangan tertentu yang bermanfaat bagi manusia. Sedangkan bioteknologi modern itu menggunakan mikroorganisme, makroorganisme atau bagiannya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja genetik organisme yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Terus yang ketiga, peralatan dan teknologi yang digunakan, yaitu menggunakan konvensional, itu menggunakan peralatan dan metode yang sederhana. Sedangkan modern itu menggunakan peralatan modern dengan berbagai teknologi, misalnya itu menggunakan mesin isolasi, teknologi hibridoma, cloning, rekayasa biokimia, dan juga rekayasa genetika. Terus proses dan hasilnya, kalau konvensional itu kurang steril, hasilnya itu sedikit atau juga terbatas dan kualitasnya belum terjamin. Sedangkan modern itu steril, mampu produksi banyak dalam waktu cepat dan kualitas terstandarisasi. Contohnya, kalau konvensional itu kembali tempe, tape, roti, yogurt, susu, dan juga nata dipupuk. Nah, sedangkan modern itu foto jaringan, organisme transgenik, bahan hasil cloning, dan juga insulin buatan. Oke. Dan ada juga penggunaan mikroorganisme dalam bioteknologi, yaitu prinsip bioteknologi adalah penggunaan makhluk hidup atau bagian-bagiannya, terutama mikroorganisme yang memiliki enzim. Nah, mikroorganisme itu dimanfaatkan umumnya itu berasal dari golongan jamur, bakteri, dan juga gangguan alga. Nah, manfaat dari mikroorganisme dalam bioteknologi itu untuk mengubah dan menghasilkan bahan makanan atau minuman, memproduksi protein sel tunggal, zat-zat organik, enzim, vitamin, obat-obatan, dan juga energi. Terus mikroorganisme menghasilkan makanan dan minuman, yaitu melalui proses fermentasi itu bahan itu akan berubah menjadi makanan bentuk lain sehingga cita rasanya itu lebih enak. Oke, lanjut. Nah, contoh dari contohnya itu seperti yogurt. Nah, yogurt itu mikroorganismenya Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Nah, itu bahan bakunya itu susu. Nah, sedangkan negara yang memproduksinya itu seluruh dunia. Nah, sedangkan Thai Streptococcus partensis yaitu bahan bakunya itu susu, yaitu dari negara yang memproduksi itu Skandinavia. Sedangkan kefir itu Streptococcus plastis sama Tahiti atau Bacillus bulgaricus dan juga Candida sp. Nah, itu bahan bakunya susu sapi dan juga susu kambing. Itu negara yang memproduksi Rusia. Nah, sedangkan sosis itu Pediococcus cerevisiae, itu daging sapi dari Eropa dan Amerika Serikat. Dan ada juga mikroorganisme protein penghasil protein, yaitu protein sel tunggal atau single cell protein itu merupakan bahan makanan berkadar protein tinggi yang asal dari mikroorganisme seperti ganggang alga, bersel satu, jamur, dan juga bakteri. Dan juga mikroorganisme penghasil zat-zat organik, yaitu enzim dan juga zat-zat organik, enzim dan juga vitamin. Nah, yaitu ada asam amino, yaitu diproduksi oleh mikroorganisme, antara lain asam glutamat dan juga lisin. Nah, sedangkan pembuatan asam cuka itu dari bahan baku alkohol. Nah, itu dapat diperoleh dengan cara fermentasi karbohidrat secara anaerob oleh lagi.
dan juga oleh bakteri penghasil asam asetat. Asam sitrat yaitu terkandung di dalam buah jeruk. Secara alami itu terkandung dalam buah jeruk. Nah, untuk pemberi rasa campuran es krim, antioksidan, penaksir pH, membuat emulsi dalam perusahaan susu. Terus ada juga vaksin, vitamin, yaitu dalam manfaatkan jasa mikroorganisme B12 cobalamin yang disebut oleh bakteri Pseudomonas detriticans dan Propionibacterium sabini. Terus ada juga mikroorganisme penghasil obat, yaitu antibiotik, adalah zat yang mampu menghambat bahkan mematikan mikroorganisme patogen, yaitu vaksin. Mikroorganisme atau bagian dari mikroorganisme yang telah dilemahkan kemudian dimasukkan ke tubuh orang yang sehat untuk memicu terbentuknya sistem kekebalan. Interferon, yaitu senyawa glikoprotein yang disekresikan oleh sel hewan vertebrata akibat rangsangan biologis di virus, bakteri, protozoa, atau yang lainnya. Mikroorganisme penghasil energi, yaitu terjadi krisis bahan bakar minyak bumi sebagai penghasil energi. Dengan bantuan mikroorganisme, nah itu akan membuat senyawa dan gas-gas yang mampu menghasilkan energi. Itu contohnya bahan bakar alkohol. Oke, cukup sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila kurang lebihnya. Saya Sulaiman Belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.